Injil Yohanes pasal 11 ayat yang ke-43 yang berbunyi, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Saudara, apa yang Yesus ucapkan pada waktu itu, firman yang disampaikan pada waktu itu merupakan satu perintah ya kepada mayat dari Lazarus. Kita tahu bahwa Lazarus sudah mati 4 hari yang lampau, dan menurut mata saudaranya bahwa Lazarus sudah berbau busuk mayatnya. Tetapi kita lihat bagaimana kuasa firman Allah yang Yesus sampaikan pada waktu itu, ya bagaimana bukan hanya dia dapat membangkitkan orang mati, tapi firman-Nya ia dapat ya didengar oleh Lazarus, dan Lazarus tunduk, patuh, mayat itu patuh, orang mati itu patuh kepada perintah Allah. Jadi lihat bahwa firman yang Allah sampaikan ada satu firman yang berkuasa yang luar biasa ya bagi Lazarus pada waktu itu. Dan firman ini juga lah yang sama yang sering kali kita dengar, kita baca melalui firman Allah, kita dengar oleh renungan-renungan atau melalui khotbah-khotbah di gereja. Dan firman adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang dapat mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada, firman yang memulihkan. Seperti ketika bumi sudah dirusak, Allah memulihkan ya bumi yang rusak dengan firman-Nya, dan dikatakan semua akhirnya berubah menjadi indah. Saudara kasih dalam Tuhan, ya mari kita sebagai orang percaya, mari kita hargai firman Allah. Kita hargai juga kuasa Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karena ketika firman dan kuasa itu bekerja, maka dapat mendatangkan sesuatu yang luar biasa ya di dalam kehidupan kita sebagai milik kepunyaannya. Perjalanan hidup kita di sepanjang tahun 2021, kapanpun badai itu bisa datang, kapanpun masalah itu bisa datang, kapanpun persoalan itu bisa datang, walaupun kita hidup ada di dalam penyertaan Allah. Tapi kalau Allah izinkan setiap persoalan datang dalam hidup kita, bukan karena Dia tidak mengasihi kita, tapi Dia mau supaya kita lebih mengenal pribadinya, lebih mengenal kuasanya. Sama seperti ketika murid-murid sedang berlayar, ya mereka sudah tidak bisa atasi gelombang angin pada waktu itu. Tetapi ketika Yesus tampil ke depan, Yesus katakan, angin danau diam tenang. Maka seketika itu angin dan danau diam tenang. Badai masalah yang menghadapi seketika tenang. Dan mereka bisa menyeberang dengan selamat sampai ke seberang. Sampai mereka berkata, orang seperti apakah dia ini? Kok badai dan angin tunduk kepadanya? Nah saudara, badai dan angin masalah yang Allah izinkan hadapi dalam hidup kita bukan karena Allah tidak sayang kita, tetapi supaya kita bisa lebih mengenal lagi Dia dengan kuasanya yang ajaib yang Dia mau nyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari saudara, ya kehidupan kita adalah kehidupan senantiasa yang mau berpegang kepada perintah Allah. Saya akan baca dalam Wahyu pasal 10 ayat yang ke-10. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis tetap seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Saudara, malaikat Tuhan memberikan gulungan kitab dengan kitab kepada Yohanes. Dikatakan ketika dia makan kitab itu, ya, maka di mulutnya manis, tetapi di dalam perut itu begitu pahit, tidak mengenakan. Itulah firman Allah yang seringkali didengar begitu manis, diucapkan begitu manis, ya begitu menyenangkan, ya begitu menggairahkan, bahkan bisa begitu membahagiakan. Tetapi ya ketika dipraktekkan dalam perut, dalam daging, dipraktekkan ini begitu pahit, susah. Ya kadang-kadang tubuh ini susah atau tidak mau terima apa yang Allah firmankan dalam kehidupan kita. Seringkali sadar kita bisa melawan kepada perintah Allah. Kita tidak mengikuti apa yang lain karena begitu pahitnya, begitu tidak menyenangkannya, mengenakannya di dalam kehidupan kita. Tetapi saudara, ya kita patut ya tunduk kepada perintah Allah, hidup dalam firman Allah.
Ya, karena kita hidup dalam dunia ini firman bukan hanya karena makan roti, makan makanan yang enak-enak dengan nasi, dengan lauk-lauk, dengan hidangan yang berbagai macam yang tersedia, tapi kita perlu firman Allah di dalam kehidupan kita. Ya, karena firman yang hidup, ya dan amin. Ya, yang sanggup memberikan ya keselamatan, jalan keselamatan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, ketika kita hidup mengikuti apa yang Allah firmankan, maka di sana kita akan lihat bagaimana ya pertolongan-pertolongan yang Allah juga nyatakan ya di dalam kehidupan kita. Saudara, saya teringat bagaimana ya ketika Ishak pada waktu itu ya dalam keadaan kelaparan, dia sudah bersiap pergi ya, lalu ketika sampai Gerar, Allah tahu rencana Ishak mau kemana, yaitu dia ingin ke Mesir, sama seperti ketika waktu Abraham dalam kelaparan pergi ke Mesir. Tapi ketika dia sampai Gerar, Allah katakan jangan pergi ke sana, tinggal saja di sini. Ya, walaupun mungkin Gerar lebih kurang meyakinkan bagi Ishak dibandingkan Mesir, kota yang ramai, negara yang besar. Tapi Allah katakan kepada Ishak jangan ke Mesir, diam saja di sini. Dan ketika Ishak mengikuti apa yang Allah perintahkan kepadanya, kita lihat bagaimana pertolongan Allah, pembelaan Allah, perlindungan Allah kepada Ishak walaupun ada di tengah-tengah orang Filistin. Bahkan kalau kita baca selanjutnya dalam peristiwa ini dikatakan ketika Ishak menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali ganda. Luar biasa. Bahkan katakan dia menjadi kaya, ya makin hari makin kaya, dan dia menjadi sangat kaya. Berkat Allah begitu berlimpah dalam kehidupan Ishak. Ketika apa? Ketika dia mau mengikuti ya apa yang Tuhan firmankan di dalam kehidupannya. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Dia percaya kepada firman yang Allah sampaikan kepadanya, dan akhirnya pun ya dia diberkati oleh Allah. Satu waktu ketika dalam pelayaran, murid-murid berlayar, angin taufan datang. Yesus datang menjumpai mereka dengan berjalan atas air. Pada waktu itu murid-murid berteriak, mereka pikir itu setan yang mengganggu mereka. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu dikatakan Petrus katakan kepada Yesus, Tuhan jika engkau itu, suruhlah aku berjalan mendapati kamu. Yesus katakan, mari jalan, datang kemari. Ini perintah Allah, firman Allah yang berkuasa. Yang berkata Petrus, mari datang. Petrus pun keluar dari perahu dan dia berjalan, dan segera manusia satu-satunya yang dapat berjalan di atas air. Tentunya selain Yesus pada waktu itu, dia yang dapat berjalan atas air. Dia bisa ya merasakan gelombang yang dia injak. Dia bisa merasakan tiupan angin yang ada di sekitarnya. Tetapi ketika dia berjalan, dia menuju Yesus, ya hatinya mulai bimbang. Kenapa? Karena angin begitu deras, berkencang, gelombang begitu kencang juga deras, sehingga dia mulai bimbang. Dia mulai alihkan pandangannya kepada angin dan gelombang, sehingga dia tenggelam. Dan ketika dia tenggelam, lalu dikatakan dia memandang Farisi dan berkata, Guru, tolonglah aku. Lalu Yesus pun mengulurkan tangan, menarik tangan Petrus, dan Petrus akhirnya diangkat di dalam keadaan dia berjalan dan masuk dalam perahu. Dan seketika itu pun danau angin pun tenang, mereka dapat ke seberang dengan selamat. Saudara, kita perhatikan, ya selama kita mengikuti firman Allah dan mata kita tertuju kepada Allah, besar gelombang bagaimanapun yang kita hadapi, besar angin taufan begitu menerpa kita akan dapat berjalan di atas gelombang-gelombang itu. Artinya sebesar apapun masalah dan kita akan menginjak-injak masalah itu, kita dapat berjalan asal mata kita tetap memandang kepada Tuhan. Tapi ketika Petrus mengalihkan pandangannya, dia mulai tenggelam dan berkata kepadanya, kenapa engkau ragu? Kenapa engkau takut? Mari saudara di dalam Tuhan, ya kita hadapi hari-hari yang ada di depan kita. Ya kita tetap dekatkan diri kita kepada Allah. Buka hati kita untuk banyak mendengar firman Allah. Ya jangan sampai kita dikhawatirkan, digelisahkan, ditakutkan dengan masalah-masalah yang harus kita cerita. Tapi kita hadapi semua dengan mata kita tertuju kepada Allah. Karena ketika kita mata kita tertuju kepada Allah, maka iman kita pun akan muncul, akan timbul bahwa Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang dapat melakukan segala perkara,
Allah yang dapat memberikan kemenangan-kemenangan yang di dalam kehidupan kita. Nah saudara, apa yang kau ragu pada hari ini? Apa yang kamu takutkan? Pekerjaanmu kan? Usahamu kan? Ya, atau mungkin ya usaha dagangmu yang lain dan sebagainya. Mungkin juga pendidikanmu yang kau merasa ya begitu sulit, begitu sukar pada hari terakhir ini. Saudara, jangan lupa, Allah adalah Allah yang menyertai kita. Dia selalu ada untuk saudara dan saya. Dari saudara Allah yang selalu siap untuk memberikan ya pertolongan, kemenangan di dalam setiap pribadi kita. Mari saudara, jalani hari-hari ini. Tetaplah memandang kepada Tuhan, tetaplah beriman kepadanya. Serahkan hidup dalam tangan Tuhan, maka kita akan lihat pertolongan yang luar biasa. Firman-Nya ya saja didengar oleh orang mati, Lazarus. Firman-Nya aja didengar oleh angin dan tohan, mereka tunduk pada firman Allah. Maka kita sebagai anak-anak Allah, mari kita juga tunduk kepada perintah-perintah Allah yang datang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, tetap sehat, tetap semangat, dan tetap kuat dalam kuat kuasanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.